Halo, saya Kurnia Fitri Rahmadayanti. Bayangkan ini, Anda sedang dalam kondisi kritis, dada sesak, napas terengah-engah. Anda kemudian dibawa ke IGD rumah sakit terdekat. Tapi alih-alih ditangani, Anda justru ditolak. Alasannya, BPJS Anda belum diverifikasi. Kasus seperti ini benar-benar terjadi di Kota Tarakan. Ombudsman Kalimantan Utara menyoroti penolakan pasien gawat darurat di salah satu rumah sakit dengan alasan syarat administrasi BPJS. Pada tahun 2025, Ombudsman menerima lebih dari 150 keluhan tentang pelayanan BPJS di Kalimantan Utara. Dari jumlah itu, 70% diantaranya adalah antrian panjang dan penolakan pasien. Ini bukan lagi sekedar keluhan individu, ini cerminan masalah sistemik dalam birokrasi pelayanan kesehatan. Dalam video ini, saya akan menawarkan solusi inovatif bernama Sipatu BPJS, sistem pelayanan terpadu dan bertanggung jawab untuk mengakhiri diskriminasi pasien BPJS. Diskriminasi terhadap pasien BPJS muncul dalam berbagai bentuk yang sangat terasa bagi pasien. Pertama, tenaga kesehatan tidak profesional, petugas lebih lambat dan kurang informatif. Kedua, waktu antri jauh lebih panjang. Pasien BPJS bisa menunggu hingga 2 jam, sementara pasien umum hanya sekitar 30 menit. Ketiga, kualitas obat dan ruang perawatan yang dibedakan, seolah pasien BPJS tidak berhak atas layanan yang sama. Keempat, pembatasan kuota ruang rawat untuk pasien BPJS, padahal masih ada tempat kosong untuk pasien umum. Dan yang paling serius, penolakan pasien di IGD sebelum adanya pemeriksaan medis, seperti yang telah terjadi di Kota Tarakan. Ombudsman RI menegaskan, pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga, sekaligus kewajiban negara. Semua ini melanggar hak dasar pasien dan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masih belum sepenuhnya adil. Solusi yang saya tawarkan adalah Sipatu BPJS, sebuah sistem pelayanan terpadu dengan 5 komponen utama. Yang pertama, helpdesk digital BPJS, yaitu adanya petugas khusus untuk verifikasi real-time terintegrasi dengan mobil JKN. Pasien cukup scan QR code, sistem otomatis cek kepesertaan dalam 5 menit. Kedua, SOP hybrid online offline. Ketika sistem down atau verifikasi lambat, pasien tetap ditangani. Administrasi akan menyusul setelah pasien stabil. Prinsipnya adalah keselamatan pasien menjadi nomor 1. Ketiga, pelatihan smart service bagi tenaga kesehatan dengan bobot 40% teknis, 40% etika, dan 20% simulasi kasus diskriminasi. Tujuannya adalah untuk membangun empati. Yang keempat, dashboard informasi layanan. Papan digital akan menampilkan antrian secara real-time. Pasien bisa mencek posisi antrian dari rumah, sehingga tidak ada lagi kebingungan. Dan kelima, triase medis prioritas. Pasien gawat darurat dikategorikan dengan merah, kuning, dan hijau. Kategori merah langsung diperiksa tanpa verifikasi. Verifikasi akan dilakukan setelah pasien stabil. Inovasi ini berbasis pada prinsip pelayanan kesehatan yang responsif, andal, dan adil. Solusi ini didukung oleh 5 teori utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, teori administrasi rasional Max Weber. Birokrasi berjalan berdasarkan aturan formal, hubungan impersonal, dan perlakuan yang setara. SOP hybrid memastikan semua pasien diperlakukan sama berdasarkan aturan, bukan penilaian subjektif. Yang kedua, teori Serval dengan 2 prinsip, reliability dan responsiveness. Helpdesk digital akan mencerminkan keandalan, triase medis yang mencerminkan responsivitas. Yang ketiga, reinventing government. Birokrasi harus fleksibel dan inovatif. SOP hybrid adalah fleksibilitas, dashboard adalah inovasi digital. Yang keempat, good governance, menuntut transparansi dan akuntabilitas. Dashboard secara real time akan membuat pasien tahu bahwa posisi antriannya ada di nomor sekian, sehingga tidak ada lagi manipulasi. Monitoring secara berkala akan membuat petugas bertanggung jawab. Yang kelima, public service motivation atau PSM, menekankan nilai empati dan dedikasi aparatur. Pelatihan smart service dirancang untuk membangun nilai empati ini. Semua teori ini saling melengkapi untuk menciptakan pelayanan yang adil dan manusiawi. Implementasi Sipatu BPJS dilakukan dalam 6 bulan dengan timeline yang jelas. Pada bulan pertama, melakukan analisis kebutuhan SDM dan infrastruktur, survei untuk identifikasi kebutuhan helpdesk, server, dan perangkat verifikasi. Pada bulan kedua, pembentukan tim helpdesk digital dengan merekrut pegawai IT dan customer service untuk verifikasi real time. Pada bulan ketiga, pelatihan smart service untuk 50 pegawai pertama. Bulan keempat, pengembangan aplikasi dan dashboard.
Bulan kelima, pilot project di satu rumah sakit di Kota Tarakan untuk monitoring dan evaluasi secara ketat. Pada bulan keenam, scaling ke rumah sakit lain di Kota Tarakan. Implementasi ini melibatkan kolaborasi antara rumah sakit, dinas kesehatan, BPJS, vendor TI, dan masyarakat. Dampak positif Sipatu BPJS sangat nyata. Dalam jangka pendek, 6 bulan pertama, waktu antri akan turun 60% dari yang sebelumnya 2 jam menjadi 45 menit. Keluhan diskriminasi turun sebanyak 80%. Kemudian kepuasan pasien naik sebanyak 25%. Dalam jangka panjang, 1 hingga 3 tahun, kepercayaan masyarakat akan meningkat secara signifikan. Budaya pelayanan berubah dari yang diskriminatif menjadi inklusif. Kemudian, birokrasi lebih rasional sesuai dengan prinsip Max Weber. Model ini bisa direplikasi di kota lain seperti Balikpapan dan Samarinda. Pada akhirnya, Sipatu BPJS bukan hanya tentang memperbaiki sistem. Ini tentang mengembalikan martabat pasien sebagai manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, bukan hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar lebih. Romero DKK menyatakan, BPJS bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga mekanisme negara untuk menghadirkan keadilan layanan kesehatan. Dengan inovasi Sipatu BPJS, kita bisa mewujudkan pelayanan yang adil, manusiawi, dan tanpa diskriminasi di Kota Tarakan. Saya berharap Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan serius dalam mengimplementasikan Sipatu BPJS ini. Karena pada akhirnya, ini bukan lagi tentang birokrasi, ini tentang nyawa manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Mari bersama-sama membangun birokrasi yang berorientasi pada keadilan publik, di mana setiap pasien BPJS maupun umum dapat diperlakukan dengan hormat dan setara. Terima kasih.